saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul Keuangan Publik dan Kebijakan Fiskal Islam. Baik, pembahasan yang pertama adalah sejarah keuangan publik Islam. Sesungguhnya di Indonesia maupun di dunia Islam, pada umumnya terdapat dua aliran pemikiran sehubungan dengan sistem keuangan dan perbankan, yakni aliran liberal dan yang kedua aliran fundamentalis. Aliran pertama berpendapat bahwa bunga bank tidak tergolong riba karena yang disebut riba adalah pembungaan uang oleh daring yang bunganya sangat tinggi sehingga disebut lintah darat. Di sini Hasan, seorang ulama terkemuka pada Pensis atau Persatuan Islam, berpendapat bahwa yang disebut riba itu adalah bunga dengan suku bunga tinggi atau adaan bodoh afan. Muhammad Hatta, ahli ekonomi terkemuka, juga berpendapat bahwa riba adalah bunga pada kredit konsumtif, sedangkan bunga pada kredit produktif tidak tergolong riba karena uangnya bermanfaat untuk mendapatkan keuntungan. Mereka yang menghalalkan bunga termasuk tokoh Muhammadiyah Kasman, Singo Dimejo, dan tokoh Masyumi yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, Bank Perawi Negara. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik keuangan publik. Keuangan publik merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Sering disebut juga sebagai public sector economics atau public economic. Keuangan publik atau public finance memiliki keterkaitan dengan aspek publik secara yang mana memiliki keterkaitan dengan negara. Fokus keuangan publik adalah mempelajari pendapatan dan belanja pemerintah dan menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Dalam perkembangan hukum saat ini, keuangan publik tidak hanya dimaksudkan pada fungsi negara untuk melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak serta keputusan pemerintah secara nyata dalam menyelenggarakan undang-undang yang ditetapkan pemerintah dalam sektor keuangan, tetapi juga meluas pada kegiatan yang teratur dan terus-menerus melayani kebutuhan dan kepentingan umum, yang mana di sini menciptakan dan memperoleh pendapatan. Baik, selanjutnya materi ketiga adalah instrumen pembiayaan publik. Adapun instrumen yang terjadi dalam keuangan publik perlu juga diperhatikan. Di antaranya adalah zakat, as perusahaan, infak, haraj, wakaf. Nah, yang mana ini menjadi instrumen utama dalam pembiayaan publik itu adalah zakat. Nah, pembahasan yang keempat adalah instrumen kebijakan fiskal Islam. Adapun instrumen pokok dalam kebijakan fiskal itu ada dua, yaitu yang pertama kebijakan perpajakan dan yang kedua adalah kebijakan pengeluaran. Dalam penggunaan dua komponen tersebut menjadikan kebijakan fiskal dapat diketahui tentang landasan penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, dilihat dari tingkat kondisi perekonomian, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi, anggaran kebijakan fiskal tidak hanya difokuskan untuk mengembangkan aspek ekonomi saja, tetapi juga untuk menerapkan bentuk-bentuk kebijakan fiskal lainnya, seperti perpajakan dan lain sebagainya. Nah, di sini ajaran Islam sebagai ajaran yang lengkap dan terperinci. Nah, di mana di dalam ajarannya terdapat perintah dan aturan tentang kebijakan negara untuk memperoleh pendapatan. Nah, di antara instrumen pendapatan yang diwajibkan adalah zakat. Selain itu masih banyak lagi instrumen-instrumen lain yang diatur di Islam dan dapat digunakan sebagai pendapatan negara seperti infak, wakaf, sedekah, ghanimah, haraj, jizyah, usbur, dan khums. Baiklah, itu adalah materi penyampaian. Apabila ada kesalahan dalam saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.